Naam, fa asma buka as-sabi fatajawazu fi salati karahiyata an asyqa ala ummih. Hadis yang ke-52. An Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salata subhi fa huwa fi dhimmatillahi fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai' fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikhu thumma yakubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam, rawahu Muslim. Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah maka ia berada dalam jagaan dan jaminan Allah akan keselamatannya, maka janganlah Allah menuntut kamu akan peletakan kamu di bawah keamanannya. Sesungguhnya barang siapa yang dituntut oleh Allah akan jaminannya, maka pasti akan terkena dan akan dicampakkan ke dalam api neraka, atau dicampakkan wajahnya ke dalam api neraka. Hadis berbicara tentang kewajiban salat subuh. Walaupun semua salat wajib, salat 5 waktu yang dikatakan sebagai tiang agama. As-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Man aqamaha aqamaddin, yang mendirikan salat 5 waktu dia mendirikan agama. Man hadamaha wa man tarakaha faqad hadamaddin, yang meninggalkan salat 5 waktu dia telah meruntuhkan agama. Tak ada makna pada ibadah apapun kalau tiang agama ini runtuh, yakni orang tidak lagi menjaga salat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang salat. Katanya, la tuntahakanna ural islami urwatan awwaluhunna al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Akan tertinggal, terabaikan daripada ikatan-ikatan agama Islam satu demi satu. Yang pertama akan terabaikan adalah sistem pemerintahan. Yang terakhir akan terabaikan adalah salat. Dalam hadis ini Nabi meletakkan yang terakhir daripada tiang agama yang tak ada lagi kebaikan pada seseorang itu bila sampai kepada peringkat salat ditinggalkan. Dan itu ramai berlaku di zaman kita sekarang. Orang bertanya, kalau sudah sekian lama meninggalkan sholat, berapa tahun? 20 tahun meninggalkan sholat, umurnya sudah 50-60 tahun. Ya, ini daripada kecil tidak menjaga sholatnya, baru nak qadha dia. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu as-salah. Pertama yang akan diletakkan dalam hisab pertanggungjawaban nanti di akhirat adalah salatnya dahulu. Sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum haji, sebelum yang lainnya, salat dulu. Jika salatnya itu pas, yakni selamat, maka yang lain ibadahnya terbantu. Salat. Tapi bila salatnya gagal, hatta amal yang lain pun dilakukan, puasanya dan zakatnya, boleh terjejas amal yang lain kalau salat itu tidak terpenuhi. Salat menjadi penentu kepada amal-amal yang lain bermanfaat atau tidak jika salat dijaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim menceritakan tentang orang-orang yang meninggalkan salat, ditempatkan di neraka khusus, namanya neraka saqar. Qalu ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu itu masuk neraka saqar,
yakni teruknya orang itu dicampakkan kepada neraka, namanya neraka Saqar. Katanya sebab kami dahulu tidak salat. Oleh sebab yang demikian, salat menjadi tiang agama. Salat akan menjadi penentu kepada amal ibadah yang lain. Salat adalah amal ibadah pertama yang akan dihisab. Salat adalah amanat yang akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap mukallaf. Dalam salat ini ada salat yang diberi keistimewaan secara khusus, yaitu salat subuh dan salat asar. Diberi keistimewaan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Di antara khususiyah keistimewaan yang ada pada salat asar, salat subuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda." Dirikan salat ketika matahari condong, yakni zuhur dan asar, sampai matahari terbenam, maghrib dan isya. Kemudian salat subuh, Qur'an al-fajri. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya baca Quran di waktu subuh, yakni merujuk pada salat subuh, adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat. Disebutkan secara khusus salat subuh. Ada dalam Al-Quran juga khususiyah pada salat asar. Hafidhu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Dirikan salat, khususnya salat tengah, yaitu salat asar. Oleh sebab itu disebutkan salat ini adalah salat namanya al-bardain. Dua salat yang dilakukan dalam keadaan sejuk, yaitu subuh dan juga asar. Dalam hadis ini berbicara tentang salat subuh pada keistimewaannya yang lain. Katanya barang siapa salat subuh berjamaah, barang siapa salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Yakni ingin diberitahukan bahwa orang yang salat subuh tepat pada waktunya, ia sudah mendapat jaminan, yakni insurance, dijamin oleh Allah keselamatannya. Maka janganlah Allah menuntut kamu pada jaminan itu. Yani jangan sampai Allah tidak mendapati kamu pada sholat subuh yang Allah memberi jaminan keselamatan kepada kamu. Jangan sampai pada waktu sholat subuh yang Allah janjikan kamu untuk diberi keselamatan dan keamanan, dan tak ada siapa yang lebih selamat dan lebih aman daripada orang yang dijaga, diamankan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga salat subuh. Secara khususnya salat subuh ini karena ia adalah salat yang paling sukar untuk dilakukan oleh orang, disebabkan orang lagi banyak selesa untuk tidur. As-salatu khairum minan naum. Karena kenapa dalam salat subuh ditambahkan salat lebih baik daripada tidur? Karena cabaran orang untuk pergi datang salat pada waktu subuh adalah tidurnya. Makanya diseru salat itu lebih baik daripada tidur. Jangan sampai Allah menuntut kamu pada jaminannya. Ya, jangan sampai kamu tidak ada pada salat subuh yang Allah akan beri jaminan kepada kamu pada waktu itu. Sesungguhnya barang siapa yang dituntut oleh Allah atas jaminannya, maka dia akan ditangkap dan akan dicampakkan pada wajahnya di neraka jahanam. Artinya begini, jika ada orang sholat subuh, jangan sampai orang lain mengganggu orang itu. Disebabkan orang yang sholat subuh ini, dia berada dalam jagaannya Allah, dia berada dalam keamanannya Allah. Jika ada orang mengganggunya, maka dia tidak mengamankan orang yang dijamin keamanannya oleh Allah. Dengan begitu dia mencabar Allah Subhanahu wa taala. Yakni kalau ada utusan daripada Perdana Menteri, seorang diutus menjadi duta
ke negara lain, ini kan mewakili negaranya dan mesti dijaga keselamatannya. Jika diganggu, yang marah itu bos yang paling besar, sebab ini utusannya. Dia bukan datang atas nama pribadi, dia mau atas nama negara. Orang yang dia sholat subuh, dia berada dalam jaminannya Allah. Allah yang jaga, Allah yang kawal, Allah yang pelihara, Allah yang lindungi. Jangan sampai ada orang mengganggu kepada dia. Karena kalau mengganggu kepada dia, dia telah menyakiti, mengganggu orang yang dijaga oleh Allah. Artinya apa? Dia telah melawan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena menyakiti orang dijaga oleh Allah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah jangan sampai Allah tidak mendapati kamu pada waktu subuh, sehingga dengan kamu meninggalkan subuh, kamu meninggalkan jaminan keamanan dan perlindungan daripada Allah, yang kalau kamu tidak dilindungi oleh Allah, maka tiada tempat bagi kamu kecuali neraka jahanam. Dua makna pada hadis ini terkait dengan sholat subuh adalah amat serius. Karena orang yang tidak menjaga sholat subuhnya, dia akan rugi, kehilangan jaminan dari Allah. Yang kedua adalah dia rugi daripada mungkin mudah terkena gangguan daripada yang lainnya. Diganggu oleh jin, diganggu oleh syaitan, mungkin terkena sihir. Coba sholat subuh, lakukan berjamaah. Sihir tak kena, syaitan tak mudah ganggu. Macam mana nak ganggu? Dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yatlubannakumullah, jangan sampai Allah menuntut dan mencari kamu pada jaminannya, yakni jangan tinggal sholat subuh yang Allah beri jaminan kepada orang yang melakukan sholat subuh. Nah, kita baca 3 hadis dulu. Hadis yang keempat akan agak panjang untuk dibahaskan. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati majelis kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang menjaga salat 5 waktu tepat pada waktunya. Allah bimbing kepada kita untuk melakukan salat itu dengan adab-adabnya, termasuk yang paling utama pada adab itu adalah khusyuk dalam salat, dan juga bermuhasabah untuk melihat implikasi salat pada perbuatan kita, pada pergaulan kita, pada muamalah kita, pada tutur kata kita, pada cara kita berfikir, dan juga pada hati kita. Sesungguhnya salat akan memberi kesan kepada keseluruhan perbuatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang menjaga salat, mendirikan salat, dan juga mendapatkan faidah dan buahnya salat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.